Terdengar jelas? Oke, mantap Pak Beni. Terdengar ya? Ya. Oke. Terima kasih, Gus. Dengan host, terima kasih. Saya merinding ini. Kehabisan kata ini mendengar rekaman dari Soekarno asli ya, dan tanpa potong-potong. Dan Gus sudah, ya oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya kita sama-sama menyampaikan salam agama cinta kita ya. Sepakat ya? Pancasila dasar negaraku. NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika semboyanku. Garuda di dadaku. Merah putih tetap berkibar merdeka. Baik, yang terhormat Gus Soleh selaku penggagas agama cinta dan penanggung jawab acara webinar ini, dan Romo Beni dan para narasumber yang kami kasihi, serta peserta webinar yang kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan susunan acara ya, webinar acara inti ya, webinar pada siang hari ini, yaitu pertama penyampaian keynote speaker oleh Romo Beni Susetio, kemudian penyampaian materi dari narasumber yang terdiri dari, maaf ya saya sapa ya, kalau salah nama, mohon maaf sebelumnya. Disma Sandi Swandara, betul, Swandaru ya, siap ada di tempat, kami sapa. Kami sapa Denny Angel Presetio. Mungkin host bisa memantau kalau sudah ada di tempat, bisa jadikan co-host. Kemudian Andreas Arya Hadikusuma. Kami sapa Dr. Arkam Asikin. Baik, setelah itu dari penyampaian dari narasumber, kita masuk di acara yang ditunggu-tunggu ya, yaitu sesi tanya jawab. Kemudian setelah itu sekitar 4 narasumber tambah Romo Beni mungkin bisa menyampaikan closing statement atau kata-kata pamungkas terakhir ya untuk acara webinar ini. Kemudian setelah itu berikutnya adalah kesimpulan dan harapan oleh Gus Soleh MZ selaku koordinator agama cinta. Kemudian terakhir adalah puisi dan doa penutup oleh Habib Jafar Siddiq Sufi Musafir. Baik, tema sentral secara nasional ya, tema sentral secara nasional itu kesepakatannya adalah Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh. Kemudian dalam webinar ini dipertajam lagi dengan tema yaitu mengapa 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Nanti akan dipertajam lagi dengan sub-sub tema yang akan disampaikan oleh atau dipaparkan oleh para narasumber yang berjumlah 4 orang ini ya. Baik, mengingat waktu, tanpa berlama-lama, kita mulai dengan penyampaian materi keynote speaker oleh Romo Beni Susetio, staf ahli BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mungkin Romo sudah ada di tempat. Host izin mungkin bisa memantau Romo. Beni sudah ada. Baik, Ada Bang Denny. Romo butuh share screen. Belum hadir Romo Beni. Adanya Bang Denny Agil Prasetyo. Mungkin bisa terlebih dahulu Bang Denny. Bagaimana, host? Oke, Romo, waktu kami berikan. Oh, Beni belum hadir Pak Medi. Oh, belum hadir. Ya. Baik, kita random ya. Ya, baik, kita langsung Denny masuk Agil ke narasumber ya. Baik. Narasumber pertama
Diasma Sandi Suandaru, pejuang Pancasila Pusat Studi Pancasila UGM DIY, memaparkan dengan subtema Pancasila Dasar Negara. Baik, Diasma, Pak Diasma, ada di tempat? Diasma juga belum hadir, Bang Medi. Belum ya? Oke, kita lanjut di Pak Denny Angel Prasetyo. Pak Denny, di unmute. Sebentar ya. Baik, Pak Denny, aktivis 98, Waketum Gerbang Indonesia, Gerakan Kebangsaan Indonesia, memaparkan dengan tema Pancasila, Identitas, dan Jati Diri Bangsa. Jati Diri sebagai bangsa. Butuh screen, share screen, Bung Denny. Iya. Ini udah kedengeran host loh. butuh share screen. Bung Denny, waktu kami berikan. Kedengeran ya, Mas? Jelas, sangat jelas. Sangat jelas ya. Oke, baik, terima kasih. Ini minta maaf ini karena saya sedang ada kerjaan ya di Serang ini di Banten, jadi outdoor ya, begitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmah, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka, salam Pancasila. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan di Agama Cinta yang telah menyelenggarakan webinar tentang Pancasila 1 Juni. Gitu. Jadi yang pertama-tama, mengapa kemudian kita harus memperkokoh Pancasila yang di dalamnya terdapat momentum yang sangat penting pada tanggal 1 Juni 1945. Semuanya harus merujuk pada satu hal, kejadian yang luar biasa, di mana pada saat itu ada pidato daripada Bung Karno pada saat sidang BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada saat itu dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintah Jepang, begitu, kemudian juga dari tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan, begitu. Jadi di situ pidato Bung Karno itu begitu sangat luar biasa dan melandasi sila-sila pada Pancasila. Nah, hal yang demikian itu tidak terjadi begitu saja, tapi melalui sebuah pergulatan yang begitu sangat hebat, yang berlangsung sampai dengan berhari-hari. Dan setidaknya ada 3 hari yang begitu sangat penting di dalam rapat BPUPKI tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh pidato Bung Karno itu kemudian dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Dan nilai-nilai Pancasila itu adalah merupakan betul-betul digali daripada keindonesiaan kita. Artinya Pancasila itu kemudian memang ada beberapa versi misalnya. Jadi Pancasila itu setidaknya ada 3 versi. Yang pertama Pancasila 1 Juni, begitu. Kemudian ada Pancasila 18 Agustus 1945. Nah, Pancasila 18 Agustus inilah yang kemudian di masa lalu diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru misalnya dengan Eka Prasetya Pancakarsa, begitu. Nah, tapi kenapa Pancasila 1 Juni? Karena disitulah diletakkan dasar-dasar yang begitu sangat merujuk pada keindonesiaan. Bagaimana kemudian misalnya begitu ya, ada hal-hal yang kemudian sangat melandasi cara pikir, pola juang, semangat keindonesiaan, dan di situ merupakan entitas bangsa kita, di mana kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terjadi begitu saja, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia dilandasi oleh sebuah semangat keindonesiaan yang di dalamnya itu mencakup
di dalam hal-hal yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Artinya ada perbedaan-perbedaan tentang memaknai kemerdekaan itu sendiri. Jadi kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah kemerdekaan yang tidak begitu saja, tapi kemudian memang digali daripada apa yang disebut sebagai nilai-nilai dasar. Nah, nilai-nilai dasar inilah yang kemudian misalnya harus melandasi semangat, pola pikir, pola juang, kemudian harus mewarisi visi, misi, perilaku, personality, dan juga sifat-sifat dan ciri-ciri keindonesiaan. Hal ini menjadi sangat penting ketika kemudian pada gilirannya ini ada pembeda-pembeda. Contoh soal misalnya, ketika bicara tentang ketuhanan, maka ketuhanan yang dimaksud di sini adalah bukan keagamaan. Nah, di sini harus dilihat bahwa semangat daripada ketuhanan bukan dilandasi dari agama Islam, agama Kristen, atau agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan seterusnya. Bukan. Tapi nilai-nilai ketuhanan, bahwa ketuhanan adalah merupakan sebuah entitas penting dalam bangsa Indonesia. Dan hendaknya bangsa Indonesia memang menjadi suatu negara yang rakyatnya meyakini adanya Tuhan, dan kemudian nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai moral, nilai-nilai semangat, nilai-nilai religiusitas gitu ya, menjadi kemudian dimunculkan begitu, sehingga kemudian ada batasan-batasannya. Misalnya contohnya, keberagaman kita adalah harus keagamaan yang berbudaya. Nah, keagamaan yang berbudaya ini tidak boleh kemudian kita lepas. Artinya entitas kita sebagai sebuah bangsa tidak boleh kemudian terpinggirkan oleh karena keberagaman keagamaan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia begitu. Artinya ketika kita sebagai bangsa Indonesia kemudian bertuhan, maka otomatis kita akan beragama. Tapi beragama di sini adalah kita harus tidak meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Ini penting begitu ya. Artinya bagaimana kemudian orang Indonesia beragama semestinya, dan bagaimana kemudian kita meninggalkan hal-hal yang kemudian budaya-budaya di luar begitu. Artinya di sini ideologi keagamaan yang dianut menjadi satu hal penting, tapi kemudian tidak kemudian mewarisi nilai-nilai budaya asing yang kemudian masuk ke dalamnya, sehingga kemudian konflik yang terjadi di luar tidak bisa kemudian dibawa ke dalam, kira-kira begitu. Nah, ini menjadi sangat penting, dan ini harus menjadi batasan-batasan buat orang Indonesia yang harusnya memang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme. Gitu. Itu pertama, itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan misalnya. Nilai-nilai kemanusiaan itu harus dilandasi oleh suatu sikap mental. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu karena adanya satu kesamaan. Apa itu kesamaan? Yaitu suatu semangat anti kolonialisme, anti imperialisme, anti penindasan, anti penghisapan, dan seterusnya misalnya. Artinya ketika ada penghisapan, ada penindasan, ada kolonialisme dengan alasan apapun, seorang Indonesia harus kemudian memusuhi hal yang demikian. Karena kita sudah merasakan begitu menderitanya bangsa kita ketika kita mengalami kolonialisme bangsa lain misalnya. Nah, semangat kesatuan dalam senasib sepenanggungan inilah yang kemudian melandasi kita untuk bersama menjadi merdeka misalnya. Artinya tidak kemudian ada dikotomi bahwa hal-hal yang bersifat demikian itu kemudian menjadi satu unsur penting, tapi di dalamnya itu harus dilihat secara komprehensif dan menyeluruh misalnya dari hulu ke hilir misalnya. Artinya faktor-faktor yang kemudian menyertainya kemudian harus memiliki saringan-saringan yang betul, saringan-saringan yang tepat, saringan-saringan yang pas misalnya. Kemudian soal-soal yang melingkupi tentang soal-soal keadilan sosial misalnya. Keadilan sosial di sini dimaknai sebagai sebuah sikap mental melihat semuanya adalah menjadi satu bagian yang penting. Jadi tidak ada bahagian yang kemudian dianggap tidak penting, bahagian yang kemudian dimarginalkan, ditinggalkan, bahkan kemudian dilupakan misalnya. Karena apa? Karena ini menjadi sebuah tolak ukur kita sebagai sebuah bangsa. Karena memang keberagaman kita begitu sangat
sangat detail begitu. Keberagaman kita begitu sangat kontras begitu ya. Artinya betul-betul dari kanan ke kiri, ke utara ke selatan begitu. Nah, ini kemudian harus dilihat sebagai sebuah potensi daripada kesatuan daripada berbangsa kita. Artinya di sini kemerdekaan yang dilandasi oleh semangat Pancasila itu tadi, itu harus dimaknai sebagai suatu jembatan emas yang mengantarkan kita ke dalam pintu gerbang yang disebut kemerdekaan, begitu. Dan ketika masuk pada pintu gerbang kemerdekaan itu, disitulah kita mengisi apa yang disebut sebagai landasan-landasan fundamental kita sebagai bangsa. Misalnya bagaimana mendidik rakyat misalnya. Kemudian bagaimana menjadi guru di masa kebangunan misalnya. Kemudian lebih daripada itu adalah bagaimana kemudian menciptakan sebuah hal yang kemudian menjadi prinsipil di dalamnya. Misalnya, bagaimana kita melihat gitu ya bahwa di sini adanya sebuah kebinekaan harus menjadi sebuah ukuran. Artinya di sini adalah perbedaan yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa begitu. Artinya tidak ada ideologi lain yang kemudian tumbuh kembang yang bisa disandingkan dengan Pancasila, bisa disetarakan dengan Pancasila, bisa disejajarkan dengan Pancasila, tidak bisa begitu. Nah, ini penting. Artinya di sini memaknai kebinekaan adalah perbedaan yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa, begitu loh. Artinya memang di masa lalu begitu ya banyak faktor yang kemudian melandasi dan kemudian menyertai. Tapi kemudian ketika memang ada hal yang kemudian itu sekedar berbeda dan pada gilirannya kemudian menjadi duri begitu ya, itu kemudian menjadi satu hal yang kemudian tidak sejalan, tidak senafas begitu ya, maka itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun begitu. Nah, artinya di sini Pancasila harus bisa menjadi bintang penuntun begitu ya. Itu adalah merupakan sebuah hal yang kemudian harus bisa diterima secara menyeluruh. Karena apa? Karena tujuan Indonesia merdeka tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan negara kesejahteraan. Bagaimana negara kesejahteraan hanya bisa terwujud ketika memang anak-anak bangsa ini bisa mencermatinya dengan betul dan pas. Artinya tidak ada lagi kemudian soal-soal yang menyangkut bagaimana kemudian melihat apa yang disebut sebagai kapitalisme menjadi sebuah faktor yang kemudian membuat sesuatu menjadi terkecoh. Misalnya Bung Karno dengan lugas dan tuntas menyatakan bahwa musuh sejati kita adalah kapitalisme dalam segala bentuknya misalnya. Nah, jadi merujuk kepada Pancasila tidak bisa kemudian meninggalkan cara pikir kemudian pola pikir dari seorang Bung Karno. Karena Bung Karno adalah penggali Pancasila begitu. Nah, 1 Juni itu merupakan momentum yang kemudian luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena disitulah kemudian Bung Karno mencoba menjelaskan dengan begitu sangat seksama, dengan begitu sangat detail, dengan begitu sangat kalau saya bilang begitu sangat jelas begitu. Nah, hal-hal ini kemudian harus menjadi sebuah pembeda terhadap ideologi-ideologi lain yang memang bukan Pancasila. Artinya negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah merupakan negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, persoalannya kemudian memang kita agak tergocek gitu ya ketika Orde Baru pun kemudian melandasi dalam tanda kutip kalau boleh saya katakan seolah-olah Orde Baru berlandaskan Pancasila juga. Artinya di situ harusnya Pancasila menjadi pisau analisa, tapi di masa Orde Baru justru dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Ini juga menjadi suatu hal yang kemudian penting. Artinya di era pemerintahan Pak Jokowi, saya pikir sudah begitu lugas dikatakan bahwa Pancasila 1 Juni dan bukan Pancasila yang lain. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di dalam sebuah konteks daripada penggalian Pancasila tersebut di masa 1 Juni 1945 itu terjadi sebuah pergulatan. Bagaimana kemudian saya sebut saja langsung kelompok Islam misalnya, kelompok ya, bukan agama, tapi kelompok Islam pada saat itu
itu begitu menginginkan bahwa negara ini berdasarkan atas landasan agama misalnya. Nah, tapi kemudian Bung Karno mampu mereduksi itu di dalam kaitannya bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang berlandaskan satu agama saja, begitu. Karena kenapa? Karena di dalam sebuah hal yang kemudian dilihat secara komprehensif, kita harus bisa melihatnya mundur ke belakang. Artinya di masa lalu, begitu ya, itu penggalian Pancasila, begitu, pengaplikasikannya di dalam masa ribuan tahun ke belakang, itu sebetulnya sudah terjadi. Misalnya, contohnya adalah bagaimana Ronggo Warsito, begitu ya, menjelaskan dengan cermat dan mapan tentang dasar-dasar kenusantaraan misalnya. Artinya di situ Joyoboyo begitu jelas kemudian mengartikan apa yang disebut sebagai Nusantara misalnya. Kemudian sekian ratus tahun kemudian, kira-kira 500 tahun kemudian muncul Ronggo Warsito misalnya yang kemudian lebih mempertegas hal-hal yang bersifat demikian, sehingga kemudian tidak terjadi sebuah kalau saya bilang pemaksaan kehendak, tapi di sini lebih kepada bagaimana memang bangsa Indonesia itu menyatu di dalam satu kaitan yang kemudian lebih dalam. Artinya di sini ada sebuah chemistry begitu ya, ada sebuah boleh dibilang penyatuan kehendak yang dilandasi oleh satu hal yang kemudian lebih kepada hal yang prinsip misalnya. Nah, itu kemudian kita tidak bisa lepas daripada kesejarahan Indonesia di masa itu saat munculnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang kemudian itu bisa dijawantahkan sebagai pencapaian aktualisasi yang tertinggi daripada Nusantara yang kemudian pada masa era modernisasi begitu ya, di abad ke-20 itu kita sebut sebagai Indonesia begitu. Nah, kemudian Bung Karno betul menggali itu di dalam konteksnya sehingga kemudian muncullah sila-sila Pancasila. Itu kemudian di dalam pidato 1 Juni 1914 itu disebut filosof grondslag begitu dalam bahasa Belanda, artinya dasar-dasar filosofi. Nah, dasar-dasar filosofi ini mencakup 5 prinsip dasar, yaitu sila-sila daripada Pancasila. Jadi Panca itu 5, kemudian sila ini dasar atau landasan begitu. Yang kemudian ini seperti sebuah hal yang saling terkait dan disitulah Indonesia misalnya. Jadi ketika kita bicara itu kemudian tidak bisa lepas daripada keindonesiaan. Artinya di sana kita memang punya sebuah kesejarahan yang kemudian saling kait-mengkait. Misalnya contohnya, sebelum Pancasila dilontarkan kepada Bung Karno, jauh sebelumnya sudah muncul apa yang disebut sebagai marhenisme ajaran Bung Karno misalnya. Nah, marhenisme ajaran Bung Karno ini tidak bisa kita kesampingkan karena inilah sebetulnya tonggak kalau menurut saya. Tonggak kemunculan daripada filosof grondslag itu tadi. Jadi filosof grondslag itu muncul daripada sebuah pemikiran kemandirian kita berbangsa, bernegara, bahkan sampai tingkat-tingkat pencapaian, sampai pada aktualisasi diri yang tertinggi mewujudkan negara kesejahteraan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang kemudian melihatnya itu menjadi harus lebih lebih luas begitu ya, lebih luas, lebih lentur, kemudian melihat perbedaan sebagai sebuah kekayaan begitu. Nah, tapi kemudian itu tadi gitu loh. Artinya ideologi-ideologi yang muncul pasca kemerdekaan Indonesia yang kemudian dianggap tidak sejalan dengan nafas Pancasila, memang kita melihat dalam sejarah Indonesia bagaimana itu kemudian terjadi di dalam ranah politik di masa itu. Misalnya, contohnya misalnya, gitu ya. Kita tidak bisa kesampingkan bahwa misalnya di masa lalu
terjadi pembubaran Partai Masyumi dan PSI misalnya. Bung Karno menyatakan bahwa kedua partai ini berbahaya untuk Indonesia dan tidak sejalan dan tidak senang. Ini cuacanya nih. Kebetulan saya sedang di areal ini ya, tempat terbuka outdoor. Jadi ini penting sekali, begitu ya. Ini penting sekali. Artinya jangan sampai kemudian kita melihatnya menjadi sepotong, begitu. Artinya ada dasar yang kemudian sangat penting. Kenapa kemudian pada gilirannya Pancasila 1 Juni lah yang kemudian harus dipegang. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa kemudian melihatnya hanya kepada ujung, tapi kita harus melihatnya itu menjadi unsur-unsur yang kemudian itu mempengaruhi proses berikutnya misalnya. Dan itu kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan di masa lalu itu begitu tegas misalnya. Bagaimana kemudian pun berjalan misalnya, bagaimana misalnya komunisme melakukan pemberontakan misalnya pada tahun 48 misalnya, Madiun misalnya. Kemudian bagaimana DITI misalnya di Jawa Barat, utamanya di Jawa Barat ya, begitu dipimpin oleh Kartosuwiryo yang kemudian hendak mendirikan negara Islam misalnya. Ini penting juga untuk menjadi satu kaitan bagaimana ketika masa lalu, pemerintahan masa lalu itu kemudian secara tegas dan lugas bahwa tidak bisa yang tidak sejalan dengan Pancasila. Karena kenapa? Karena ini penting di dalam kesejarahan Indonesia. Karena ketika ini tidak menjadi satu kaitan, maka kita hari ini akan sulit mencerna. Kita akan sulit memilah, begitu ya, mana yang kemudian sebetulnya diwariskan oleh para founding fathers, begitu ya, Bung Karno dan seterusnya misalnya. Kemudian kita bisa mereduksinya hari ini. Kemudian bagaimana kemudian misalnya kita melihat satu bagian yang sangat penting, misalnya kesejarahan pemilu 1955 misalnya, dianggap satu-satunya pemilu di masa pemerintahan yang kemudian disebut Orde Lama misalnya, yang di situ memunculkan 5 partai besar dan itulah Indonesia, begitu kira-kira begitu. Nah, di sini tentunya ketika bicara dalam hal yang kaitannya demikian, ada tawaran-tawaran yang dilakukan oleh Bung Karno pada saat pidato BPUPKI tersebut. Artinya apa? Ketika Pancasila dianggap mungkin terlalu rumit, maka kemudian itu bisa diperas lagi menjadi Trisila misalnya, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tentunya sosialisme di sini adalah sosialisme Indonesia, sosialisme yang berketuhanan, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir ini memang harus kemudian dilihatnya secara secara utuh. Karena nanti ketika kita terputus begitu, itu maka saya pikir sulit kemudian bisa mencerna dengan apa yang kemudian kita lihat gitu. Karena kenapa? Karena sebentar Mas. Karena apa? Karena sebentar hujan ya. Karena ini kan sebuah hal yang kemudian sangat fundamental dan kemudian sangat penting begitu. Jadi Pancasila itu adalah filsafat dan pikiran yang sedalam-dalamnya begitu. Dan hasrat yang di dalamnya untuk mendirikan Indonesia Merdeka. Jadi Indonesia Merdeka semata-mata berdiri oleh karena kepancasilaan. Ingin mewujudkan apa yang menjadi rujukan Pancasila. Untuk mewujudkan apa yang kemudian menjadi nilai-nilai di dalam Pancasila. Untuk membentuk apa yang disebut negara kesejahteraan. Nah, itu tidak bisa kemudian begitu saja, begitu ya. Karena apa? Karena ada satu hal yang kemudian ini harus melandasi kita semua. Apa itu? Gotong royong, gitu loh. Karena gotong royong inilah salah satu hal pembeda. Ya, ini satu hal yang pembeda. Karena paham gotong royong itu adalah paham yang dinamis, gitu loh. Itu adalah paham yang lebih tinggi daripada kekeluargaan. Nah, ini
sejogyanya itu harus memang memiliki sebuah apa ya, hal-hal yang lebih implementatif. Nah, ini kan panggilan zaman ya, artinya di dalam abad ke-21 begitu ya, ini sudah masuk di abad ke-21 gitu ya, maka Pancasila itu adalah merupakan masterpiece abad ke-20 begitu. Nah, ini harus melekat. Nah, tidak bisa kemudian terpisah, tidak bisa kemudian menjadi tidak lekat. Kemudian tidak bisa tidak menjadi bagian, tapi harus kemudian di dalamnya itu ada pemisahan. Jadi misalnya gini, sosialis Pancasila jelas sosialisme begitu ya. Tapi sosialisme kita sosialisme yang berbeda dengan China misalnya, berbeda dengan Tiongkok gitu maksud saya. Kemudian berbeda dengan sosialisme Rusia misalnya atau Soviet gitu. Berbeda dengan sosialisme di tempat lain begitu, seperti di Eropa Timur dan seterusnya misalnya. Sosialisme kita itu adalah sosialisme Indonesia. Apa itu? Sosialisme yang berketuhanan. Nah, ini penting. Gitu. Tapi bukan sosialisme yang berkeagamaan. Nah, ini penting ya, gitu ya. Jadi harus ada pembeda antara sosialisme yang berketuhanan dengan sosialisme yang berkeagamaan, begitu ya. Jadi di sini kupasannya itu akan ketemu dalam suatu kurva yang kemudian sama, misalnya itu adalah ketika bicara sosialisme. Tapi di tingkat aplikatif tentunya tidak begitu saja. Tapi di situ ada sebuah anasir, begitu ya, anasir yang kemudian dia harus menjadi sebuah pembeda, gitu ya, pembeda yang kemudian pembeda itu tidak bisa kemudian dikotomikan, begitu, tapi dia menjadi hal yang esensi, gitu loh, misalnya bahwa kita gotong royong, tapi kita bukan komunis, gitu loh, kita gotong royong justru karena kita bertuhan. Nah, ini salah satu sisi yang kemudian spesifik daripada Pancasila. Jadi tidak bisa kemudian dimasukkan dalam gulungan-gulungan cara pikir sosialisme China misalnya. Itu berbeda begitu. Kemudian lagi ketika melihat anasir-anasir kebangsaan misalnya, kebangsaan kita adalah kesatuan nasib, kesatuan penderitaan yang anti kolonialisme dan imperialisme itu. Nah, artinya bukan karena konsesi gitu ya. Jadi bukan karena kesepakatan, bukan karena pembagian, bukan karena jatah, bukan karena memang saatnya, bukan. Tapi karena adanya sebuah kesamaan penderitaan, kesamaan sebuah relationship, kesamaan sebuah cita-cita, kesamaan dalam mewujudkan apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan. Saya rasa pengantar saya itu, Mas Medi Paulus. Terima kasih. Ini mohon maaf nih, hujan ini. Saya lagi di outdoor ini soalnya lagi ada kerjaan ini, gitu, lagi ngecek-ngecek. Ya, matur suwun. Sementara mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Denny. Ada beberapa poin yang saya catat ya. Saya rangkum saja. Bahwa itu catatan keberagaman itu potensi berbangsa ya. Kalau tidak beragam kita tidak bersatu. Kalau beragam pasti kita berpikir bersatu ya, betul ya. Kemudian ada ini poin yang kayaknya ya bisa garis bawain. Pancasila sebagai bintang penuntun. Kalau kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan ada bintang penuntun malam ya, mereka jalan begitu keluar waktu ya itu kisah-kisah waktu zaman para nabi ya. Kemudian di sini kita mengkhawatirkan apakah Pancasila diterapkan nanti seperti Orde Baru. Kayaknya tidak ya. Kalau Orde Baru menerapkan Pancasila itu untuk melenggangkan kekuasaan. Tapi kalau Jokowi tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Jadi ya kenapa harus mempermasalahkan undang-undang untuk terbentuknya ini BPIB ya? Sampai sekarang belum dibentuk itu. Oke, kemudian ini filosofi Honslah. Bayangkan filsafat itu dasar dari ilmu, betul ya? Iya, betul. Ibu dari ilmu ya. Bayangkan dasar-dasar filosofi. Bayangkan Pancasila itu dasar dari dasar ilmu gitu.
Wow, ini yang cukup mendalam ini, arti yang ini, filosofi onslah. Kita kalau dibilang biangnya biang ilmu kalau kalau di ilmu ya. Oke, terima kasih. Nanti bersabar ya. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab sekaligus closing statement. Bung Denny, aktif 98, Waketum Gerbang Indonesia. Sementara bersabar ya. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Kayaknya Romo Beni sudah bergabung. Romo Beni. Baik, host, keynote speaker Romo Beni. Bergabung Pak Beni. Tadi sudah sempat masuk. Ya, Baik, tadi Romo. sudah sempat masuk. Bagaimana, host? Ya, masih. Tadi udah bergabung, cuma keluar lagi. Oh, iya. jaringan terlempar lagi nih. Bisa Baik, Pak Andreas atau Pak Akam Azikin yang sudah bergabung. bagaimana, host? Kita lanjut ya. Nanti sambil menunggu Romo masuk. Oke, baik. Kita sapa Diasma Sandi Suandaru. Diasma, pejuang Pancasila Pusat Studi Pancasila UGM. Belum bergabung ya? Pak Diasma sudah bergabung, tapi Diasma, silakan mute, unmute speaker. Pak Diasma, boleh di unmute speaker dengan menampilkan video. Mungkin bisa Pak Arkam dulu, Pak Beni. Bagaimana, host? Pak Arkam sudah bergabung. Pak Diasma lagi meninggalkan tempat kayaknya, tapi udah namanya sudah tercantum. Bisa dilihat Romo sudah balik bergabung, host. Udah dicek tapi belum bergabung kembali. Maaf Pak, dikasih sama peserta aja, kasih statement. Baik, kita lanjut ke narasumber berikut, Andreas Arya Hadikusuma. Pak Andreas. Baik. Oke. Om Medi, terima kasih. Pak Andreas, Koordinator Nasional RKP Rumah Kerja Pancasila, menyampaikan subtema dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sampai kapanpun. Baik, Pak Andreas, butuh share screen? Tidak perlu. Kayaknya di lapangan ya. Baik, Pak Andreas, waktu Ya. kami berikan. Baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam Pancasila. Selamat sore, Bapak Ibu, panitia dan peserta dari webinar pada hari ini. Saya juga perlu menyapa pada sahabatku Gus Soleh sebagai pemrakarsa acara dan koordinator agama cinta yang selalu menembarkan cinta dan cinta di setiap waktunya. Luar biasa. Dan hari ini saya lupa, ini webinar Zoom edisi keberapa. Memang tidak ada matinya ini Gus Soleh nih, dengan teman-teman Muhammad Nurul dan sebagainya. Selalu ada aja ide untuk mengadakan webinar dengan topik-topik yang up to date. Ya, terima kasih sahabatku Gus Soleh yang mengundang kami untuk hadir di webinar kali ini. Bapak Ibu peserta Zoom webinar yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur terlahir sebagai orang Indonesia. Kita bersyukur bahwa kita memiliki
jati diri dan karakter sebagai orang Indonesia. Nah, izinkan saya pada kali ini menyampaikan topik tentang Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sampai kapanpun. Ketika saya mulai memperhatikan, bukan saja karena saya terlahir di era Orde Baru yang dari SD sampai kuliah pun selalu saya menjadi peserta penataran P4 terbaik. Bukan soal itu. Tapi saya baru menggali, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bung Karno sebagai proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ketika beliau 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI mencetuskan ide yang sangat-sangat luar biasa. Disitulah lahir pertama kali dari ucapan beliau tentang Pancasila. Meskipun urutan Pancasila pada 1 Juni memang belum sempurna atau belum fix. Masih ada proses sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Luar biasa, begitu saya mendengar kembali rekaman suara yang diperdengarkan beberapa waktu yang tadi terkait pidato beliau tanggal 1 Juni dan juga apa yang terjadi ketika rapat 18 Agustus penetapan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sebelumnya mohon maaf, saya memang sengaja memposisikan diri ada di lapangan, kebetulan ada di hadapan burung Garuda Pancasila yang sangat besar. Saya ini tadinya akan berbicara di dalam rumah atau mungkin di depan kamar secara khusus, di mana saya hari ini, detik ini juga ada di halaman rumah Bung Karno masa kecil. Jadi tadi saya berposisi persis di hadapan, di belakang atau di hadapan, mungkin sudah ada yang merecord atau melihat, ada lukisan besar Bung Karno, kemudian banyak sekali pusaka-pusaka atau peninggalan Bung Karno. Jadi tempat ini memang sangat bersejarah. 1 Juni nilai spiritualisme, nilai-nilai kebatinannya begitu kuat. Saya ambil tempat ini yang ada di Kediri, Jawa Timur sebagai tempat untuk menyempurnakan rasa cinta saya kepada Bung Karno dan yang kedua kepada Pancasila. Ketika saya merasakan di rumah ini seorang yang pernah berpikir sangat amat besar tentang Pancasila, dan lahirlah sebuah Pancasila, meskipun beliau tidak pernah menganggap dirinya sebagai pencipta Pancasila, tapi beliau penggali Pancasila. Apanya yang digali? Beliau paham dari Sabang sampai Merauke, ya, semua suku, semua bahasa ada di Indonesia. Indonesia perlu perekat. Indonesia perlu pedoman, perlu panduan. Tetapi ketika Indonesia tidak memiliki yang namanya Pancasila, maka Indonesia tidak berarti apa-apa. Dan Indonesia yakin tidak akan berkembang, tidak akan pernah maju. Karena ketika Presiden Soekarno menggali sila demi sila, itu lahir dari semua yang menjadi ciri khas pandangan dan pola hidup bangsa Indonesia. Tidak terkecuali. Semua yang beliau gali, beliau pikirkan, beliau lahirkan di dalam pikiran-pikirannya, itu lahir dari kekayaan, dari kebudayaan, dari kearifan lokal, dari potensi-potensi dari Aceh sampai Papua. Itu keyakinan saya. Dan saya yakin bahwa Presiden Soekarno adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Dan saya yakin juga bahwa Tuhan sudah memberikan visi, memberikan ilham, memberikan wahyu pada Bung Karno di tahun 1945 bahwa negeri ini membutuhkan yang namanya Pancasila. Apakah Arab membutuhkan Pancasila? Tidak. Apakah Cina membutuhkan Pancasila? Sangat tidak. Apakah Amerika membutuhkan Pancasila?
Apakah Inggris, Yahudi, Israel, Malaysia, dan sebagainya membutuhkan Pancasila? Tentu jawabannya tidak perlu Pancasila. Bangsa Arab satu bahasa. Betul? Bangsa Arab hanya ada 2-3 suku saja mungkin. Tapi di belahan bumi ini Tuhan ciptakan yang namanya Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku. Lebih dari 1000 bahasa. Kurang istimewa apa Indonesia diciptakan oleh Tuhan? Kurang bersyukur bagaimana kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa ada bangsa yang besar, kata Bung Karno, Indonesia akan menjadi negara mercusuar. Tapi ketika Bung Karno berpikir perbedaan, keberagaman, dan semuanya yang ada di Indonesia ini tidak punya perekat, tidak punya pemersatu, tidak punya penguat, tidak punya pondasi fundamental yang sangat kokoh. Maka setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah proklamasi, yakin di pikirannya Bung Karno, Indonesia akan bubar. Tapi ketika 1945, beliau lahirkan sebuah ide berasal dari penggalian demi penggalian, pengalaman batin, transformasi demi transformasi bangsa, beliau pikirkan, beliau serap energi-energinya. Maka 1 Juni keluarlah ide. Nah, kenapa di sini temanya kita bicara pandangan hidup? Karena tadi kuncinya bahwa Pancasila dilahirkan atau dimunculkan oleh beliau di dalam pikirannya itu berasal dari semua perilaku, semua bahan pandangan dan gaya hidup bangsa ini dari semua suku, semua bangsa yang ada di Indonesia. Maka diperas, dijadikan satu, dipersingkat, diperpadat menjadi 5 sila. Bagaimana mungkin Indonesia tidak bisa menjadi negara maju ketika Indonesia taat kepada nilai-nilai keimanannya, taat kepada nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana mungkin Indonesia tidak akan bisa maju, tidak akan bisa besar ketika Indonesia menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana mungkin Indonesia tidak besar bila Indonesia tidak punya dasar persatuan yang kokoh. Gaya hidup di semua suku yang ada di Indonesia, musyawarah, bicara satu sama lain, diskusi dengan hati, bukan model-model demokrasi atau diskusi liberal. Tadi sudah ditekankan oleh Bung Karno, demokrasi kita bukan demokrasi barat. Kalau demokrasi barat, tentunya akan terjadi yang namanya gontok-gontokan. Yang terjadi adalah saling konfrontasi, saling kebencian ditebar di mana-mana karena perbedaan pendapat. Tapi ketika musyawarah mufakat diharapkan oleh beliau itu ada tumbuh di setiap peri kehidupan anak bangsa, Bung Karno yakin bahwa ke depan Indonesia akan muncul orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang tidak mudah mencaci maki orang lain, orang-orang tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain, orang yang tidak mudah menganggap orang lain itu lebih buruk daripada dirinya. Kemudian cita-cita yang paling besar dari Bapak penggali Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakin saya, ketika sila pertama sampai sila keempat dijalankan, diwujudkan, diamalkan, diimplementasikan, keniscayaan itu akan terjadi. Apa itu? Indonesia akan punya keadilan yang merata. Sampai kapanpun bila 265 juta lebih Indonesia tidak bisa menerapkan, mengamalkan nilai-nilai ketuhanannya, tidak bisa melaksanakan nilai-nilai kemanusiaannya, tidak pernah merasa ingin bersatu, tidak pernah merasa bahwa Indonesia ini adalah nilai-nilai ketimuran yang diangkat, maka Indonesia akan hanya bermimpi untuk memiliki bangsa yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mencoba untuk bukan maksudnya menggurui atau bukan mengajarkan itik berenang, mengajarkan burung untuk terbang, tapi
momentum 1 Juni 2021, di mana melalui webinar ini, dan saya lihat ratusan, lebih dari 100 orang ya, yang hadir di sini luar biasa. Jarang-jarang saya ikuti webinar agama cinta lebih dari 100 orang. Ini sampai 153 partisipan, ini luar biasa. Saya Tadinya percaya 170 itu. 170 tadinya ya. Ya, tadinya 170. Ya, luar biasa. Berarti hari ini memang hari yang benar-benar diberkati Tuhan. Untuk kita bisa berdiskusi, sharing, dan juga bersilaturahmi. Bapak Ibu, pandangan hidup bangsa itu sebenarnya tidak sulit, atau tidak ribet, atau tidak jelimet. Ketika kita bilang, apa sih pandangan hidupmu? Kita bertanya kepada seorang pemeluk agama Kristen. Ketika seorang bertanya kepada pemeluk agama Katolik, ketika seseorang pemeluk agama Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, bertanya-tanya, apa sih yang terjadi kalau pandangan hidup bangsamu itu menerapkan pandangan hidupnya seirama, senafas dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau itu tidak terjadi, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, maka keniscayaan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur itu tidak akan terjadi. Pandangan hidup ketika kita bertemu dengan orang beda agama. Kebetulan pemerintah kita sudah menetapkan 6 agama. Apakah pandangan hidup agama Kristen berbeda dengan pandangan hidup orang Islam? Apakah pandangan hidup pemeluk agama Konghucu berbeda dengan pandangan hidup pemeluk agama Katolik? Nah, ini coba direfleksikan atau direnungkan oleh kita semua masing-masing. Kalau menurut Pancasila, pandangan hidup setiap anak bangsa di Indonesia itu adalah sama. Apapun agamanya, ketika dia menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, pastilah dia akan sangat mencintai Tuhannya. Pastilah dia akan sangat takwa, sangat taat, sangat setia, sangat takut pada Tuhan. Ketika dia mencoba mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, pasti ini sebuah kepastian. Kalau dia menerapkan, mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, pasti dari mulutnya akan keluar penuh cinta kasih. Akan keluar selalu penyemangat dan motivasi bagi sesamanya. Bukan sebalik, bukan menjadi seseorang pemeluk agama pencemooh, pencaci maki, penghina dina kepada sesamanya. Berarti mereka tidak paham sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti mereka tidak cocok dengan Pancasila. Mungkin saja mereka tidak perlu tinggal di Indonesia karena mereka anti Pancasila. Kalau kita punya pandangan hidup terhadap bangsa ini, kita punya pandangan hidup berkaitan sekali dengan nilai kemanusiaan adil dan beradab, pasti akan muncul perilaku-perilaku yang saling mengasihi, perilaku saling tolong-menolong, saling peduli, saling membantu, saling menguatkan, bukan sebaliknya. Pertanyaannya, apakah hari ini sila kemanusiaan yang adil dan beradab sudah diterapkan, sudah diamalkan oleh 265 juta lebih manusia Indonesia? Kita jawab oleh diri kita sendiri. Yang ketiga, apakah hari ini kita merasakan bahwa rasa persatuan itu begitu kuat atau sebaliknya? Pertanyaannya, kalau Indonesia hari ini sudah dilemahkan atau mengalami kelemahan persatuan, mengalami kelemahan dalam ikatan persaudaraan, pertanyaan, siapa yang melemah? Mengapa mereka ingin melemahkan rasa persatuan kita? Kenapa mereka ingin mulai mengadu domba rasa kepercayaan kita satu sama lain? Bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Yang keempat, ketika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kita ingin mencapai namanya musyawarah untuk mufakat, musyawarah untuk mufakat. Lalu kita mulai bergaya hidupnya seperti demokrasi di Korea Selatan, demokrasi di Amerika, dan sebagainya. Pasti itu akan muncul yang namanya
sebuah perilaku saling menyerang, saling kampanye negatif, bahkan kampanye hitam pun seperti atau seolah-olah dibenarkan di dalam setiap kontestasi politik setiap beberapa tahun sekali. Ini kita bisa bertanya, mengapa Indonesia tidak bisa menerapkan pola-pola seperti ini? Kenapa Indonesia tidak bisa menerapkan musyawarah untuk mufakat? Kenapa Indonesia latah dengan demokrasi-demokrasi yang ada bergaya di Eropa ataupun di Amerika? Jelas-jelas demokrasi Pancasila kita sudah di-set up, sudah diatur sedemikian rupa, sudah dipikirkan matang-matang bahwa Indonesia ke depannya akan jauh lebih baik daripada negara-negara apapun. Yang kelima, ini menjadi impian kita semua. Bagaimana kita punya pandangan hidup ke depan agar kita tidak melihat lagi ada kemiskinan, tidak melihat lagi ada anak-anak yang tidak sekolah. Bagaimana kita tidak lagi melihat bahwa jenjang atau kesenjangan antara kaya dan miskin masih. Meskipun Presiden Joko Widodo sampai hari ini sudah bekerja luar biasa, Presiden Jokowi dengan perangkatnya, dengan para menteri-menteri dan juga pembantu-pembantunya sudah berjuang untuk mengentaskan kemiskinan, dan kemiskinan itu mulai menurun. Trennya adalah menurun. Tapi kita masih bisa menyaksikan bahwa kesenjangan itu masih ada. Ini fakta. Bahwa kemiskinan itu pasti masih ada. Meskipun trennya adalah menurun. Nah, ini salah satu upaya pemerintah Joko Widodo untuk menerapkan sila kelima. Bagaimana mungkin puluhan tahun Republik ini berdiri, lalu harga semen di Papua bisa beda dengan harga semen di Palembang, bisa berbeda dengan harga semen di kota Bandung atau di kota Jakarta. Apa yang pemerintah lalu lakukan sehingga tidak mungkin atau tidak bisa menyamakan harga semen atau harga BBM atau harga apapun yang saat ini di Jayapura sudah mulai sama. Kalau harga BBM udah pasti sama. Kemudian kesempatan pembangunan demi pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi. Ratusan kilometer jalan tol sudah diatur untuk dijalankan, untuk dibangunkan. Ini bentuk bukan sekedar membuang-buang uang. Bukan untuk hanya sekedar spend money, hanya untuk menggelontorkan APBN untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa di zaman Presiden Jokowi bisa banyak pembangunan. Bukan. Nilai kebatinannya atau prinsipilnya adalah ketika Indonesia membangun jalan tol begitu banyak di Pulau Jawa. Kenapa di Sumatera nggak dibangun? Kenapa di Kalimantan nggak dibangun? Memang orang Kalimantan nggak perlu jalan tol. Memang orang Papua nggak perlu harga BBM sama dengan harga BBM di Yogyakarta. Di mana letak keadilan selama ini? Ini kita juga coba untuk terus mendukung. Pemerintah Jokowi berusaha untuk mendirikan sebuah badan, dan hari ini badan itu sudah berdiri yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi sampai hari ini kita semua sama-sama tahu bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah badan yang baru pertama kali didirikan sepanjang Republik ini berdiri, yang fokus mengurusi Pancasila. Meskipun di zaman Orde Baru ada hal-hal yang serupa seperti BPIP. Tapi kenyataannya tidak sama. Memperjuangkan ideologi Pancasila untuk dibumikan, untuk disosialisasikan, untuk diterapkan di setiap kehidupan anak bangsa. Itu pun masih digoyang-goyang. Itu pun masih diguncang-guncang oleh aroma-aroma politik apapun. Ini pertanyaan. Indonesia sesungguhnya mau dibawa kemana? Ketika pemerintahnya sudah merupakan pemerintah yang ingin mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan ingin membuat Pancasila ini semakin kuat di negeri ini. Tapi kemudian dicurigai, tapi kemudian dianggap
punya agenda terselubung yang lain-lain dan sebagainya. Inilah yang kita perlu renungkan. Bangsa ini sudah punya panduan, sudah punya guidance, sudah punya relnya, yaitu Pancasila. Jangan pernah lagi pandangan hidup bangsa Indonesia digeser dengan pandangan hidup lainnya. Jangan pernah lagi bahwa ideologi Pancasila dicobai untuk diganti dengan pemahaman-pemahaman impor lain. Dan jangan pernah Pancasila diberikan sebuah tempat yang bukan sebagai fondasi. Hanya sekedar dipikirkan bahwa Pancasila hanya seperti pilar atau tiang. Lalu bagaimana jika Pancasila bukan lagi sebagai fondasi? Kapanpun dan siapapun oleh siapapun, Pancasila bisa dirubuhkan. Tapi ketika Pancasila kokoh dijadikan fondasi, jadikan fundamen, maka fondasi itu sulit untuk dihancurkan. Maka bangunan yang bernama NKRI sulit dihancurkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, momentum 1 Juni 1945 yang lalu adalah momentum di mana bangsa ini mempersiapkan dirinya untuk mengalami kemerdekaan dan mengalami pembangunan terus-menerus sepanjang hidup negara ini. Pancasila bisa jadi bagian dari jembatan emas untuk kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sama-sama tahu di proklamasi kita sudah memerdekakan bangsa. Dan pada tanggal 18 Agustus kita semua tahu bahwa bangsa ini memiliki sebuah negara. Karena ketika tanggal 17 Agustus Indonesia belum punya presiden, Bapak Ibu. Tapi 18 Agustus barulah kita punya presiden dan wakil presiden kebanggaan. Nah, disitulah Pancasila memulai hidupnya, memulai nasibnya di tengah-tengah anak bangsa. 18 Agustus diresmikanlah Pancasila sebagai dasar negara. Tapi pertanyaan, bagaimana 20 tahun terakhir pasca reformasi? Pancasila apakah sudah menjadi pandangan hidup kita semua? Sejak reformasi, apakah pandangan hidup kita ada berdiri di atas Pancasila? Mungkin Bapak Ibu sepakat dengan saya. 20 tahun terakhir, Republik ini, bangsa ini, sangat miskin berbicara tentang Pancasila. Apalagi berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Maka itulah menjadi ruang kosong, celah yang besar, masuklah lebih deras lagi. Paham-paham, ideologi-ideologi yang tidak diperlukan bangsa ini. Bangsa asing mengimpor paham-paham ideologi yang memang itu sangat efektif untuk menghancurkan Republik, menghancurkan bangsa. Ketika Indonesia tidak lagi atau a priori terhadap nilai ketuhanan jadi ekstrim kanan, ketika tidak lagi peduli tentang nilai-nilai ketuhanan, kemudian lahirlah rasa dan sikap kebinekaan, maka Indonesia sebentar lagi akan runtuh. Karena mereka tahu Indonesia ini sangat beragam. Indonesia sangat majemuk. Mereka tahu bahwa banyak perbedaan itu merupakan kelemahan. Tapi karena Pancasila, banyaknya perbedaan akan memperkuat bangsa ini. Karena Pancasila, kesadaran kita muncul bahwa Indonesia tidak akan mungkin diguncang oleh apapun. Karena prinsip dasar kita adalah Pancasila. Pancasila bukan agama. Pancasila bukan tuntunan hidup umat beragama. Tuntunan hidup umat beragama yang sejatinya adalah kitabmu masing-masing, kitab kita masing-masing, ajaran Tuhan kita masing-masing. Tapi kehidupan berbangsa dan bernegara
kita perlu dituntun oleh Pancasila. Kenapa? Karena kita berbeda-beda, karena kita bermacam-macam, karena kita tidak sama, karena kita masih punya ego. Saya orang Aceh paling hebat, saya orang Jawa paling keren, saya orang Batak paling maju, saya orang Papua paling kaya sumber daya alamnya. Saya orang. Semua disebutkan saya orang, daerahnya masing-masing. Saya mohon untuk kesempatan ini mengajak Bapak Ibu bahwa kita adalah orang Indonesia yang terlahir di Bandung misalnya, yang terlahir di sekitar Danau Toba misalnya, yang lahir di Manado, yang lahir di Yogyakarta, dan sebagainya. Saya orang Indonesia, banggalah menjadi orang Indonesia. Maka ketika kita menyatakan saya orang Indonesia, saya butuh Pancasila. Dan saya Pancasila. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, moderator, dan juga sahabat Gus Soleh yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan bukan ada pada saya, kesempurnaan hanya pada Tuhan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Makasih Pak Andreas. Beberapa poin yang saya catat ya, termasuk tema dari Pak Andreas sampaikan, yaitu Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia sampai kapanpun. Kita sepakat dari pembicara yang sebelumnya juga 1 Juni ya, lahirnya Pancasila, dan memang Pak Jokowi ya sudah ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, dan kita kibarkan bendera 1 tiang penuh dan hari libur nasional. Ya, jadi oke. Kita lanjut dengan dia pemaparan berikut. Ya, ini poin ya. Insinyur Soekarno ini anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Dan Pancasila lahir dari pemikirannya. Dia tidak pergi ke Cina ketemu Sun Yat-sen yang menanyakan tentang San Min Cui ya, yang hampir serupa dengan Pancasila. Tidak. Dia tidak studi banding, tidak. Dia malah dapat dari ND ya. Jadi ya itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, Soekarno. Kemudian demokrasi Barat dengan demokrasi Indonesia ya jangan disamakan. Demokrasi Barat itu kan voting, siapa yang kuat dia yang menang. Kalau Indonesia demokrasinya kan musyawarah. Makanya di DPR itu ada istilah lobby-lobby ya. Kalau memang sudah tidak bisa terpaksa ya dilakukan voting. Jadi beda. Kita demokrasi Indonesia musyawarah untuk mufakat. Baik, ada beberapa poin lagi. Nanti mungkin Pak Andreas sabar ya. Nanti ada beberapa penanya. Saya lihat Risen sudah berapa kali nih Risen. Sabar ya yang Risen. Kita lanjut. Pak Diasma sudah siap? Pak Diasma? Sudah siap. Baik, Pak Diasma Sandi Suandaru, pejuang Pancasila, Pusat Studi Pancasila UGM DIY, membawa tema Pancasila Dasar Negara. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih Saudara Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Salam Namo Buddhaya Rahayu. Yang saya hormati Gus Soleh, para narasumber, serta hadirin yang telah menyediakan waktunya untuk mendiskusikan dan merayakan hari lahir Pancasila. Hari ini kita bergembira ternyata oleh Presiden Jokowi 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak saudara-saudara dan teman-teman, mari kita berhitung. Ya,
mari kita berhitung. Saya akan memberikan sebuah materi tentang Pancasila Dasar Negara. Saya akan memberikan materi tentang Pancasila Dasar Negara. Mungkin tadi para narasumber sudah memberikan sudah memberikan gambaran tentang Pancasila itu sendiri. Ya, saya coba untuk share screen. Sudah bisa dilihat layar saya? Bisa zoom-nya agak dibesar atau pakai apa? Slide-nya. Slide-nya pakai slide boleh. Atau zoom-nya Oke, ya. dibesar. Ya, pakai Ini slide. apakah Ya. sudah bisa terlihat? Oke. Bisa. Jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan di sini Pancasila Dasar Negara. Hari ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai hari libur. Mari kita berhitung, kita itu adalah negara Pancasila yang didirikan 17 Agustus 1945. Mari kita berhitung ya, untuk hari libur nasional, mari kita hitung hari libur umat Islam itu ada berapa hari? Berapa kali? 1, itu ada Hari Raya Idul Fitri. 2, Hari Raya Idul Fitri itu 2 hari. Belum cutinya ya, cutinya nggak usah kita hitung. Yang kedua itu adalah Hari Raya Hari Idul Adha. Yang ketiga itu adalah Maulid Nabi. Yang keempat itu adalah 1 Muharram, tahun baru. Satu lagi apa? Hari libur nasional. Isra Mi'raj. Ya. Hari Isra Mi'raj. Ya, itu 5 hari libur nasional untuk umat Islam. Umat Kristen juga sama. Ada 3 hari, ada 3 kali libur nasional. Natal ya, kenaikan serta wafatnya Isa Al-Masih. Yesus. Kenaikan Yesus. Umat-umat yang lainnya juga lainnya satu-satu. Konghucu 1 ya, Hindu, Buddha dan macam-macamnya. Libur internasional, kita tengok libur internasional. Libur nasional itu adalah 1 itu adalah tahun baru. Tahun baru 1 Januari. Yang kedua itu adalah 1 Mei. 1 Mei ya. Tentang hari buruh, itu adalah hari internasional. Selanjutnya, sedangkan hari libur nasional negara resmi negara Republik Indonesia, hari liburnya itu hanya 1, 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Kemudian ditambahi oleh Presiden Jokowi, 1 Juni adalah hari libur, 2 hari libur. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah jelas bahwa negara Indonesia sangat begitu mengakomodasi di tingkat lokal, ya, masyarakat kita tentang masyarakat Indonesia, Islam, Hindu, Buddha sampai yang Konghucu mendapat tempat yang hebat. Ya, hari libur nasional Islam 5 sendiri, Kristen 3. Lainnya 1, internasional 2, dan hari libur nasional kenegaraan ada 2. Dari sini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat tentang, ini saya nextnya gimana nih ya? Bisa melihat tentang komitmen itu, ya.
Ya, saya tiap hari memang kegiatannya itu ya memang dakwah Pancasila. Saya biasanya memang kemarin beberapa saat yang lalu tentang Pancasila itu tidak hanya untuk tentara, tidak hanya untuk PNS, tapi juga untuk semua rakyat Indonesia. Ini saat saya mengisi acara untuk calon-calon jenderal. Calon-calon jenderal yang ada di Republik ini, saya mengisi ceramah di sana, juga di Korem Pamungkas, ya, dan ini jadi. Dan tidak hanya itu, juga di akademisi kita juga perlu untuk bicara tentang Pancasila. Dalam banyak hal juga ya, juga para mahasiswa. Ini ada 1.200 mahasiswa kita ceramah atau mendakwah Pancasila tentang hal tersebut. Ya, ini juga sama, dialog kerukunan antar umat beragama. Ya, kita Pancasila itu adalah core bisnisnya itu adalah warga negara Indonesia. Dia adalah tentang bagaimana kita untuk mendirikan dan hidup bersama secara berdampingan, secara damai. Ini teman sahabat-sahabat saya yang dari Kristiani, Hindu, Buddha, ya biasanya kita keliling ke daerah-daerah untuk mensiarkan Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan ini adalah gambaran tentang peta Indonesia ya. Peta Indonesia tentang bagaimana peta Indonesia itu begitu luas, terbesar di penduduknya, terbesar keempat di muka bumi ini. Ya, jadi banyak negara, Australia misalkan. Australia itu hanya setara dengan Banten penduduknya ya. Indonesia 270 juta penduduk. Ini jelas tidak mudah. Apa yang bisa mempersatukan mereka itu semua? Banyak negara itu didirikan karena persamaan agama, persamaan suku, persamaan wilayah itu daratan, ya ada banyak persamaan. Tetapi di Indonesia itu didirikan bukan karena persamaan. Indonesia didirikan karena perbedaan-perbedaan itunya. Karena persamaannya apa? Persamaan senasib sepenanggungan. Saat sama-sama dijajah oleh Belanda, kolonialisme Belanda. Nah, itu persamaannya, perasaan senasib perjuangan itu. Lebih dalam itu adalah karena perbedaan-perbedaannya. Maka teman-teman, ya, mari kita tengok. Banyak negara itu hanya terdiri hanya sedikit sekali. Ya, ini saya pakai data yang agak lama. Ya, misalkan Singapura itu hanya 0,77% daripada Indonesia. Ya, totalnya itu hanya 1,8% dari penduduk Indonesia. Jadi mengelola Singapura, mengelola negara lain itu ya jangan disamakan dengan negara-negara yang hanya 1, sekian persennya dari penduduk Indonesia. Bahkan banyak negara itu berdiri itu hanya dari beberapa saja. Ini menjadi sangat absurd saat kita mencoba menyamakan Indonesia dengan banyak negara di luar sana. Myanmar itu hanya kurang dari 18% dari jumlah penduduk di Indonesia. Laos hanya kurang dari 3%. Ya, jadi mengurus Indonesia itu tidak mudah. Anda bayangkan ngurus Indonesia 270 juta penduduk, ya wilayahnya juga sama. Ini wilayahnya juga ada negara itu yang wilayahnya itu hanya 21 km persegi. Anda bayangkan, ya negara Nauru, Monaco itu juga hanya sekitar nggak sampai 50 jiwa, 50.000 jiwa, ya. Jumlah ini ada di benua Eropa. Itu wilayahnya hanya sekitar 2 km. Itu kalau di desa-desa kita itu wilayah itu hanya Sparta, nggak sampai satu dusun. Satu dusun itu ratusan kilometer. Apalagi yang di Papua, di Kalimantan, itu untuk satu RT itu mungkin wilayahnya juga lebih besar daripada negara kita. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Maka saya di sini teman-teman ya, saya memberikan materi Pancasila dasar negara.
ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan tentang pemahaman. Jadi memahami Indonesia harus mengenali siapa kita, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita mencari makan, di mana kita mencari istri, menumbuh besarkan anak, dan macam-macamnya. Maka kenapa Pancasila menjadi dasar dan kenapa hari ini adalah hari libur? Saya akan mencapai sebuah lintasan sejarah. Ya, lintasan sejarahnya adalah 18 Mei itu dibuka yang namanya sidang BPUPK. Ya, yang benar itu memang sidang BPUPK tanpa I, ya, tanpa I. BPUPK, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tidak ada kata Indonesia. Kenapa? Karena ini diambil dari bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang itu disebut Joguruji Junbitsu Sake. Tidak ada kata Indonesianya. Karena Indonesia itu adalah identitas politik. Bagi orang-orang Belanda, bagi orang-orang yang menduduki Indonesia, Indonesia itu adalah diksi politik. Karena wilayah Indonesia dulu disebut sebagai Hindia Belanda. Ya, bagian dari orang India yang ada di India. Bagian wilayah orang-orang Eropa yang ada di India. Karena itu disebut Hindia Belanda. Maka pemilihan diksi tentang Indonesia itu adalah maut, diksi politik. Karena dia memberikan sebuah imajinasi sebuah wilayah. Anda tahu yang namanya wilayah. Wilayah itu adalah syarat berdirinya negara. Ya, wilayah itu adalah syarat berdirinya negara. Maka ya, yang benar itu adalah sidang BPUPK. Guru-guru kita, kenapa saya waktu SD, SMP, SMA itu banyak yang salah karena mengambil referensi yang juga salah. Maka setelah dibuka tanggal 28 Mei ya, itu baru bersidang 29 Mei sampai 1 Juni. Selama bersidang ini tokoh-tokoh yang terkenal itu 3 sebenarnya. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di sini saya tambahkan Ki Bagos Hadikusumo karena beliau membicarakan tentang menawarkan bicara tentang Islam sebagai sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertanyaan dari ketua sidang itu adalah tentang apa dasar Indonesia merdeka? Apa dasar Indonesia merdeka? Ini dalam bahasa yang rumit, ini pertanyaan filsafat sebenarnya ini. Ya, pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyaningrat ini pertanyaan filosofi. Maka para pendiri bangsa itu tidak mau ngomong yang rumit-rumit lah. Makanya mereka bicaranya hal-hal yang teknis. Karena apa? Kepingin dangdang, kepingin cepat-cepat, kepingin as soon as possible to Declaration of Independence. Untuk kepingin deklarasi kemerdekaan. Makanya tidak ada yang pembicaranya bicara tentang pentingnya negara bangsa, negara kebangsaan. Ya, Muhammad Yamin bicara tentang Mojopahit, bicara soal wilayah, bicara tentang ini dan macam-macamnya, bahkan membicarakan syarat-syarat berdirinya negara. Bukan membicarakan soal 5 dasar. Nah, ini adalah pertanyaan filsafat karena pertanyaan filsafat itu memang membutuhkan waktu merenung yang rumit. Dan saat itu geloranya adalah kepingin segera merdeka. Maka Profesor Muhammad Yamin banyak membicarakan itu, mengulas, menggelorakan yang namanya kebangsaan, membicarakan tentang hal-hal yang tentang syarat-syarat sebuah negara dan macam-macamnya. Tapi intinya tidak membicarakan soal dasar negara. Ya, bukan membicarakan 5 prinsip dasar negara yang akan didirikan. Yang kedua, itu adalah Profesor Supomo. Profesor Supomo ini adalah seorang intelektual, profesor ya, saat itu beliau sudah profesor,
beliau itu adalah mengambil tentang hukum, ya profesor hukum ini beliau ini. Kelak beliau ini akan menjadi desainer Undang-Undang Dasar 1945. Beliau menawarkan konsepsi negara kekeluargaan atau negara integralistik. Ya, jadi negara yang akan dimerdekakan, yang akan merdeka itu nanti adalah negara kekeluargaan dalam bahasa sehari-hari kita. Negara kekeluargaan itu adalah negara yang mengimajinasikan antara penguasa dengan rakyat itu adalah menyatu menjadi satu. Ya, antara rakyat dengan negara itu menjadi satu. Dalam bahasa orang Jawa mungkin manunggaling kawula Gusti ya. Nah, ini inspirasi ini diambil dari inspirasi dari negara-negara di Jepang. Karena saat sidang BPUPK ini, ya, saudara sudah tahu, ini juga ada perwakilan khusus dari Jepang. Dan juga di sana juga banyak juga tentara-tentara Jepang yang bawa bedil. Jadi betapa menegangkan juga sidang BPUPK ini. Makanya mungkin Profesor Supomo mengambil inspirasi ini agar juga bisa mendapat perhatian dari pemerintahan Jepang yang hadir di dalam sidang BPUPK. Maka konsep yang negara yang dibangun itu adalah negara integralistik, negara kekeluargaan. Nah, di dalam negara kekeluargaan atau negara integralistik ini juga mengandung kritik di dalam bidang ini. Apa? Kritiknya itu adalah ketika menerapkan konsep negara integralistik atau negara organisis, ya, negara organisis menyatu satu-satunya antara kepala, tangan, pundak, kaki, ya, kepala, tangan, pundak, kaki itu menyatu satuan, termasuk hati dan pikirannya. Itulah organisis, itulah integralistik, itulah kekeluargaan. Maka bahaya dari negara integralistik ini adalah saat kepala negara atau presiden ataupun raja itu melakukan kesalahan, pemerintah tidak pernah salah. Yang salah itu adalah rakyat. Sama dengan kita punya anak, orang tua itu tidak pernah salah. Anak selalu benar, anak selalu salah, tapi orang tua tidak pernah salah. Nah, ketika diterapkan dalam konsep negara, ini berbahaya. Bahaya ya, Pak. Tidak ada jaminan orang tua itu akan selalu baik. Tidak akan ada jaminan yang namanya orang tua itu juga baik kepada anaknya. Kasus nyatanya, dalam kenyataannya banyak juga, ada juga orang tua itu yang jahat kepada anaknya, mukuli anaknya, ya, berbuat tidak adil pada anak-anaknya. Bahkan juga kita lihat di media-media ada juga orang tua yang jahat sampai memperkosa anaknya. Bahkan sampai memperkerjakan dia, menjual dan macam-macamnya. Nah, dalam konsep negara itu sudah dipikirkan oleh para pendiri negara. Oh, kalau negara ini didirikan dengan berbasis negara integralistik, nanti pemerintah penguasa akan selalu benar dan rakyat akan selalu salah. Karenanya itu konsep ini tidak mendapat persetujuan dari peserta sidang. Ya. Nah, kemudian Ki Bagos Hadikusumo itu bicara soal Islam. Otomatis beliau itu akan menawarkan tentang dasar Islam. Maka hari terakhir, nah hari ini yang kita peringati, kenapa hari ini diperingati? Itu adalah karena Insinyur Soekarno, ya, Insinyur Soekarno itu memahami pertanyaan dari ketua sidang. Maka pidato pertama kali, kalimat pertama kali yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, maaf Paduka Tuan Ketua yang mulia, sudah 3 hari berturut-turut kita bersidang, tapi mohon maaf, tidak ada satupun dari peserta sidang yang menjawab pertanyaan dari Paduka Ketua yang mulia. Pertanyaan Paduka Ketua yang mulia itu di dalam bahasa yang muluk-muluk itu adalah mencari sebuah filosofi gonslah. Filosofi gonslah itu adalah pokok fundamen pikiran yang sedalam-dalamnya sebagai sebuah bangsa. Dalam bahasa yang lain disebut dengan Weltanschauung. Kita tengok Jermania sebelum mendirikan negara, dia mempunyai sebuah Weltanschauung. Ibnu Saud
Saudi Arabia saat mendirikan negara, mereka mempunyai sebuah Weltan Song. Weltan Song mereka itu adalah Islam. Jepang saat mendirikan negara itu juga mempunyai satu Weltan Song. Nah, disinilah Bung Karno sudah mulai ingin masuk ke wilayah tentang perdebatan filosofis, ya, dan kemudian dikonkretkan ke wilayah, masuk ke wilayah kemerdekaan karena suasana hati saat itu ingin segera merdeka. Apa? Makanya kalimat paragraf selanjutnya itu Bung Karno, kemerdekaan itu adalah political independent. Political independent, ya, political independent adalah bahwa kita sendirilah yang nanti akan mengurus rakyat Indonesia. Kita sendirilah ini yang akan membuat tata pemerintahan kita sendiri. Bukan tata pemerintahan kekuasaan yang diatur-atur oleh bangsa ataupun negara lain. Makanya pilihan kata yang diambil Bung Karno itu adalah untuk membakar semangat dari peserta sidang itu adalah karena kepingin segera-segera merdeka, mengatakan Bung Karno kemerdekaan itu adalah political independent. Maka Bung Karno meneruskan pidatonya, kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Di seberang jembatan emas itulah nanti kita pintarkan rakyat kita. Di seberang jembatan emas itulah nanti kita sejahterakan rakyat kita. Maka kenapa diksi ini muncul? Bung Karno mengatakan kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Karena begini saudara-saudara. Anda tahu kenapa namanya ini badan penyelidik? Jadi panitia itu tugasnya itu hanya menyelidiki. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ya, mari cermati bahasanya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan. Artinya apa? Panitia ini sebenarnya bertugas untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Indonesia sudah siap tidak untuk merdeka? Ya, disinilah makanya diselidiki, rakyatnya sudah pintar belum, rakyatnya sudah bisa membuat tata pemerintahan belum, rakyat Indonesia itu sudah sehat belum, rakyat Indonesia itu sudah ngerti administrasi belum ya, bisa ngetik-ngetik tidak? Karena yang namanya negara itu harus memberikan sebuah pemahaman tentang keadministratur, ya harus mempunyai pengetahuan itu. Maka ditutup sama Bung Karno, tidak perlu menggunakan syarat-syarat yang jelimet. Kalau menunggu rakyatnya pintar, menunggu rakyatnya bisa ngetik, menunggu rakyatnya sehat, punya pemerintahan, harus tahu tentang sampai jambul wanen, kita tidak akan pernah merdeka. Kalau menunggu rakyatnya pintar. Anda tahu yang bisa membaca itu saat itu adalah 3%. Yang membaca loh ya. Bukan yang literasi, yang bisa membaca itu hanya kurang dari 3%. Yang 97 atau 98% ini yang lainnya buta huruf. Nah, makanya Bung Karno katakan sampai jambul wanen tidak akan pernah merdeka. Makanya Bung Karno menawarkan, lihatlah konsepsi internasional, merdeka itu syaratnya itu hanya 3, ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada pemerintahan yang sah, titik. Jangan menggunakan syarat-syarat yang jelimet. Ya, Bung Karno menggunakan kata jelimet. Ya, jelimet itu adalah bahasa Jawa. Jadi ruwet, bahasa yang umumnya itu adalah ruwet. Jelimet itu ruwet. Ya, rakyatnya harus pintar, harus sehat, harus. Nah, ini ruwet. Tidak boleh. Makanya yang penting syaratnya apa? Ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, selesai, titik. Itulah hukum internasional. Nggak ada syarat-syaratnya harus pintar dulu. Lihatlah di Jerman. Di Jerman itu apakah rakyat yang ngerti automobil? Maksudnya automobil itu dalam menciptakan mobil, apakah rakyat Indonesia itu pintar-pintar dulu? Apakah rakyat Jerman saat mereka merdeka itu apakah mereka itu ngerti nek mobil itu membutuhkan bensin? Nah, Bung Karno membuat ilustrasi seperti itu. Ilustrasi yang terkenal dari Bung Karno itu adalah saat memberikan contoh orang kawin, orang nikah. Kemerdekaan itu diibaratkan seperti orang kawin. Maka Bung Karno dalam paragraf selanjutnya mengatakan,
Lihatlah si Marhen, lihatlah si Ndoro-Ndoro itu. Ndoro-Ndoro itu orang kaya. Lihatlah si Ndoro-Ndoro itu. Mereka mau kawin menggunakan syarat yang jelimet. Harus mempunyai otomobil, harus mempunyai rumah yang makrong-makrong, harus mempunyai elektrik, PLN maksudnya, harus mempunyai pendapatan, penghasilan, dan macam. Jadi orang kaya, Ndoro itu kepingin kawin aja harus menggunakan syarat yang rumit, mempunyai mobil, mempunyai rumah, harus berpenghasilan tetap, ya ini dan seterusnya. Ruwet sekali. Tetapi lihatlah si Marhen. Si Marhen itu adalah orang kecil, rakyat biasa. Ya, lihatlah si Marhen. Si Marhen itu orang kecil itu, asal dia punya satu priok, asal dia punya selembar tikar. Tadi ada mempunyai rumah, ini dibandingkan dengan selembar tikar, hanya punya satu priok, dan punya tekad kepingin kawin, seorang Marhen langsung kawin. Nah, apa maksudnya ini? Ya, maksudnya ini adalah Bung Karno ingin menanamkan merdeka ataupun sebuah kemerdekaan itu jangan menggunakan syarat yang jelimet seperti Ndoro, seperti Marhen itu loh, gampang. Apa? Yang penting kamu punya niat, kamu punya semangat, walaupun penghasilan berapapun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu niat, punya tekad, seorang Marhen itu pasti akan kawin. Nah, begitu juga kemerdekaan. Karena aura hari itu adalah kepingin segera-segera merdeka. Merdekanya kapan? Tidak tahu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, dari situlah kemudian Bung Karno kemudian menawarkan tentang konsep 5 dasar negara. Ya, seperti yang Anda ketahui, 5 dasar itu yang pertama itu adalah dasar kebangsaan, dasar internasionalisme, dasar kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan. Serta terakhir itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, 5 dasar itulah yang ditawarkan Bung Karno ke dalam sidang PBK, dan kemudian juga nanti macam-macam. Dan kelimanya itu nanti kalau dicarikan itu bisa menjadi yang namanya negara gotong royong. Makanya Bung Karno di dalam penutup terakhir kali ya, kita mendirikan negara itu bukan untuk satu kelompok. Kita mendirikan negara bukan untuk satu agama. Kita mendirikan bukan untuk anaknya Ndoro, orang-orang kaya. Tapi negara kita didirikan untuk satu, untuk semua. Semua untuk semua. Kita mendirikan negara bukan untuk anaknya Tuan, misalkan untuk Tuan Supomo. Kita mendirikan bukan untuk mendirikan untuk satu kelompoknya. Maka kita mendirikan satu untuk semua, semua untuk semua. Itulah konsep kenegaraan kita. Maka yang dipilihnya adalah republik. Bukan kekeluargaan, bukan juga kerajaan. Di akhirnya Bung Karno memberikan penutup yaitu tentang negara gotong royong ataupun negara Pancasila itu. Alangkah hebatnya negara gotong royong itu. Negara kekeluargaan, negara integralistik itu adalah negara kekeluargaan. Kekeluargaan itu adalah paham yang statis. Anda tahu ya, statis itu adalah ya diam. Artinya pasif. Makanya Bung Karno di paragraf terakhir itu mengatakan kekeluargaan itu adalah paham yang statis. Sedangkan negara gotong royong itu adalah paham yang dinamis. Artinya apa? Paham yang dinamis, kalau kita gotong royong itu mempunyai perannya masing-masing. Anak-anak yang ikut membawakan makanan, ibu-ibunya memasak, dan juga bapaknya ada yang membawa cangkul, membawa sabit, ada yang membawa sapu. Semua itu bekerja sama. Artinya itu adalah paham yang dinamis. Gotong royong itu adalah paham yang dinamis. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara agama cinta yang saya hormati, itulah paham tentang dasar kekeluargaan, tentang negara gotong royong ataupun negara Pancasila itu. Maka pidato 1 Juni itu adalah satu-satunya naskah yang mendapat persetujuan dari kelompok kebangsaan dan kelompok agama khususnya Islam. Maka dari situlah Bung Karno langsung ditunjuk. Oke Bung Karno, Anda sudah pidato dan itu mendapat standing applause dan mendapat tepuk tangan selama Bung Karno berpidato dan akhirnya mencairkan suasana. Maka
naskah pidato 1 Juni itulah yang dibawa menjadi untuk dirumuskan kembali di dalam panitia 9. Nah, maka di dalam panitia 9 itu merumuskan sebuah ketetapan yang disebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni. Ya, itu adalah buah kerja dari panitia 9. Sementara Profesor Supomo itu bertugas untuk menerjemahkan dari dasar nilai-nilai dasar itu diterjemahkan untuk menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi bedakan antara pembukaan dengan undang-undang. Itu dua entitas yang berbeda. Sedangkan yang dirumuskan oleh panitia 9 itu adalah nanti akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, ini saya salah ketik ini, harusnya PPKI ada di sini. Baru ini panitia 9. Di sini kemudian ya kita melihat 17 Agustus kita merdeka, baru 18 Agustus agenda utamanya itu adalah PPKI ya. PPKI ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno. 22 Juni panitia 9 itu ketuanya juga Insinyur Soekarno, karena yang punya gagasan tentang filosofi Sirgonselah tentang dasar negara itu yang memang Soekarno. Karena itu semuanya aklamasi secara sepakat bahwa Bung Karno yang mengawal gagasan itu sampai berdirinya negara. Kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, maka 1 Juni, 22 Juni sampai 18 Agustus ini adalah benang merah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dikatakan Diasma itu lahirnya kapan? Oh, kemarin 1 Juni. Kemudian negaranya, baru negara membuat akte kelahiran itu tanggal 18 Agustus. Aktenya keluar. Karena sebelum 17 Agustus kita tidak tahu negara kita itu negara apa. Tapi sudah lahir dulu. Makanya, nah Indonesia lahir merdeka itu 17 Agustus. Baru mempunyai akte ya kelahirannya itu dicatatkan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Makanya sederhananya seperti itu. Kalau Anda mempunyai anak lahir hari Senin, ya tanggal 1 Januari, aktenya keluarnya adalah mungkin 1 bulan ataupun 2 bulan lagi. Maka yang dicatat oleh di dalam akte itu adalah apa? Ya lahirnya ya tetap hari Senin. Baru aktenya 2 bulan kemudian ataupun 3 tahun. Sekarang tidak sampai 3 tahun, hitungannya bulan. Cepat sekarang pemerintahan. Nah, itulah untuk memahaminya itu adalah tentang bagaimana satu rangkaian itu adalah satu rangkaian tentang kelahiran sampai berdirinya Akte Negara Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pidato 1 Juni itu bisa diterima publik, nalar publik ya, dalam bahasa umum itu bisa diterima oleh banyak orang. Secara nalar itu bisa diterima. Maka Bapak Ibu sekalian, penutup dari saya, kenapa dasar penyebab. Jadi kenapa Pancasila itu menjadi dasar negara? Itu secara teoretically, ya, secara teoritis, itu ada sebuah teori yang namanya kausalis. Ya, ini adalah teorinya Aristoteles. Ya, teori kausa, asal mula, sebab akibat. Makanya Pancasila itu memenuhi syarat untuk menjadi dasar penyebab adanya Pancasila ataupun Negara Republik Indonesia. Apa? Saya ibaratkan tentang misalkan tentang contoh yang paling mudah itu kursi. Ya, kursi itu adalah kausa orang membuat kursi itu membutuhkan bahan. Bahannya apa? Bahannya itu adalah kayu. Nah, kayu itu adalah kausa materialis. Ya, asal mulanya apa? Kayu itu adalah kausa materialis. Sementara yang membuat kausa formalisnya itu adalah tukang kayu. Nah, tujuannya kausa finalis, dasar filsafat itu pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk duduk. Nah, sedangkan Pancasila tujuannya apa? Menjadi dasar negara. Kausa materialisnya dari Pancasila itu apa? Kausa materialis Pancasila itu yang pertama itu adalah kebiasaan.
adat istiadat, kebudayaan, agama, dan semua sesuatu hal yang hidup di dalam rakyat Indonesia itu adalah kausa materialisnya yang diambil. Makanya Bung Karno mengatakan kausa materialis ini diambil, bukan menciptakan. Nah, ini bedanya ya. Bedanya adalah ada kausa materialisnya. Kausa materialisnya ini diambil oleh Bung Karno, digali dalam bahasa, apa? Digali dari adat kebiasaan, budaya hingga agama. Maka lahirlah lima dasar yang disampaikan itu. Terakhir, karena itu asal mula sebab itu akhirnya membuat akibat. Apa? Kausa efisien. Pancasila itu sebagai akibat yang menyebabkan menjadi dasar negara melalui PPKI yang mengesahkan Pancasila dan undang-undang. Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu ya kemudian pembukaan itu kemudian disebut dengan stat fundamental norm. Ya, pokok kaidah fundamental sebuah negara. Ya, Anda. Stat fundamental norm. Pokok kaidah fundamental. Pokok kaidah fundamental dari sebuah negara. Maka dalam sebuah teorinya merubah Pancasila sama dengan membubarkan negara proklamasi. Ya. Konsekuensi dari ini semuanya adalah apa? Mengganti Pancasila, merubah dasar negara itu sama dengan membubarkan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya, penjelasan dari saya semoga bisa memberikan sedikit alasan dasar kenapa Indonesia itu disebut sebagai dasar negara. Bisa disebut sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan oh ya, ini saya juga selagus klarifikasi tadi ya dari Gus Soleh, misalkan ini tentang celetukan di ini sebenarnya banyak slide saya, tapi ya waktunya saya rasa juga tidak akan cukup. Nah, tentang ini misalkan ya, Bapak Ibu tahu Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kemarin dikatakan saya pejuang Pancasila. Ya saya nggak tahu lah, itu adalah mungkin diambil dari pada waktu sidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, saat itu sebutan pejuang Pancasila itu terjadi karena saya dan teman-teman itu menggugat 4 pilar yang termuat di dalam Undang-Undang Partai Politik tahun 2011. Ya, jadi saya saat itu dengan teman-teman ya itu menggugat yang namanya 4 pilar di dalam di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik di sini adalah selama kami sidang ya, nanti silakan dicari putusan MK nomor 100 PUU nomor 11 2013. Di situ saat itu juga hampir satu sidang dengan Fajrul Rahman. Nah, Fajrul Rahman sekarang sudah menjadi jubir presiden. Dia semua tetap menjadi jubir Pancasila. Ya, tetap itu aja lah, nggak apa-apa. Ya, ini adalah tentang saat itu Mas Fajrul Rahman ini menggugat tentang quick count karena saat itu saat maunya pemilu. Makanya beliau mendatangi kami, ya. Ya, beliau mendatangi kami dan lalu kemudian saya merasa malu pada adik-adik yang kecil-kecil ini. Ya, kalian hebat memikirkan ideologis. Aku malu karena yang aku kerjakan ini semata duniawi. Nah, itu statement dari Fajrul Rahman yang hari ini menjadi jubir presiden saat melihat gerakan kita di dalam memperjuangkan Pancasila kembali menjadi dasar negara dan bukan disebut dengan pilar. Makanya beliau mengatakan sebagai ini adalah kemenangan ilmu pengetahuan.
Maka Bapak Ibu sekalian, ya nanti bisa disebutkan di situ, kita ini adalah bagaimana kita bersama-sama tetap harus menjaga Pancasila itu menjadi satu-satunya media, satu-satunya alat, menjadi satu-satunya hal yang harus kita terus perjuangkan dimanapun posisinya Anda berada. Itu saja penutup dari saya tidak mungkin ngomong karena hari ini pagi tadi saya juga sudah ceramah, siang hari ini ceramah tentang Pancasila, nanti malam juga ceramah Pancasila dengan teman-teman BEM. Jadi saya memang ya karena menghormati Gus Solah ini ya saya sempat-sempatkan. Saya mohon maaf tadi terlambat karena jadwal ceramahnya Hari Raya Pancasila ini dari pagi jam 7 pagi saya sudah harus ikut ceramah dan nanti malam bersambung dengan teman-teman di game mahasiswa. Suara saya mohon maaf kalau suara saya nanti habis karena saya memang dari luar biasa. Terima kasih, mohon lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Diasma, luar biasa. Ya, ini Pak Diasma bisa bahan materinya yang PowerPoint ini bisa kita dapat ya filenya. Nanti mungkin host mohon Pak Diasma minta file PowerPoint-nya kita taruh di grup. Ya, bisa ya izin ya Pak Diasma. Bagus ini. Bagus. Ya, ada beberapa catatan ya. Ada banyak ini catatan ini saya ini. Ya, kesimpulannya kalau Pancasila ditiadakan Indonesia bubar aja. Begitu ya. Sebab ya sebagai akibat dari itu Pancasila ini dibuat ya. Kalau tidak ya bagaimana negara ini ya. Kalau dibilang dengan luas yang kalau dibilang setengah Eropa ini dengan jumlah penduduk yang kalau dibilang cuma kalau Banten pergi ke Malaysia sana habis itu Malaysia. Setengah Jawa aja lah, itu Australia habis itu. Baik, terima kasih Pak Diasma. Mohon bersabar nanti ada, saya lihat ini resign ini masih bertambah ini, masih bertahan. Minta maaf ya yang resign, nanti kalau bertanya sama Pak Diasma nanti Pak Diasma siap ya. Kemudian nanti sebentar lagi closing statement juga nanti bisa ya Pak Diasma. Oke, baik kita lanjut. Terima kasih Pak Diasma. Kita lanjut ke pembicara berikut, Dr. Arkam Asikin, pengamat politik dan HAMKAM. Dokter ada di tempat. Host izin untuk Dr. Arkam bisa dijadikan co-host atau sudah ya? Sudah jadi co-host? Sudah perintahkan. Baik, ada yang masuk ini. Oke, kita masuk di pertanyaan di chat.